Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Karena sudah ada di layar, mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Baca sampai tetangga di sebelahmu itu dengar. Ya, supaya imannya dibangun oleh firman Allah. Baik, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, sore ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin khotbah dengan judul Roh Kudus mengubah from zero to hero. Ya, ini bahasa Rote, karena kebetulan saya orang Rote. Ini bahasa Inggris. Roh Kudus dapat mengubah kita dari kehidupan yang nol menjadi kehidupan yang seorang pahlawan. Amin. Amin. Karena Roh Kudus dapat membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Dosa merusak. Ya. Dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia dan keturunan ada yang menggambarkan seperti ini. Kehidupan sebelum dosa itu tanda plus, ya, tanda tambah. Ya, manusia di hadapan Tuhan itu spesial, menjadi teman sekutu Tuhan. Alkitab mengatakan tiap petang Tuhan berjalan-jalan untuk bersekutu dengan Adam dan Hawa. Dosa merusak, manusia menjadi nol, manusia menjadi kosong, manusia menjadi tidak berarti. Manusia tanpa Tuhan itu manusia pada akhirnya sia-sia, bahkan menjadi pribadi yang jahat. Kita semua perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Perhatikan orang sudah ikut Tuhan atau para murid secara khusus. Ya, kalau kita baca di dalam Injil-Injil, 3 tahun setengah, ya, 3 tahun setengah mereka diajar langsung oleh Yesus. Sudah lihat ya? Diajar langsung oleh Yesus. Tiap hari Yesus mengajar mereka. Tiap hari mereka lihat mujizat. Tapi waktu Yesus mau naik ke surga, Alkitab mengatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, para murid akan melakukan kesalahan-kesalahan, akan membuat Tuhan malu, bahkan hidup mereka akan hancur. Itu sebabnya Yesus melarang mereka harus menunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong mereka, yang akan membawa mereka kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, kuasa. Ya, kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai untuk kuasa adalah dunamis. Itu berbicara tentang suatu kuasa yang besar yang mengubah kita. Sehingga saya dan saudara, mungkin kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi apabila Roh Kudus memenuhi kita, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Saya teringat waktu siapkan khotbah ini, teringat akan satu kesaksian. Ya, kalau saudara pernah tinggal di Kupang, tahun 60-an itu Indonesia merebut Timur masuk dalam wilayah Indonesia. Ya. Nah, tahun itu saudara, banyak tentara di Pulau Timur. Dan pada tahun yang sama saudara-saudara, ya biasa, di mana ada tentara, tanpa dipaksa atau diatur pun terjadilah pelacuran karena tentara banyak di sana. Akhirnya timbullah pelacuran, dan salah satu pelacur yang cukup terkenal pada tahun 60-an, ya 70-an itu
adalah seorang gadis buta huruf bernama Maria Bodoh. Dia sudah buta huruf, tapi dia juga disebut sebagai Maria Bodoh. Saudara, dia tidak punya masa depan dan dia dipakai oleh para tentara. Dia sangat terkenal di barak-barak tentara. Maria ini menjadi pelacur. Sepertinya Maria tidak punya masa depan karena menjadi pelacur. Maria sudah buta huruf, jadi pelacur. Bagaimana bisa Maria bisa punya masa depan? Tidak bisa. Tetapi waktu tahun 80-an, Maria Bodoh, itu istilah, julukan buat dia, namanya. Dia berjumpa dengan Tuhan di Kupang. Dia cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh menginginkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Maria Bodoh dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Maria Bodoh mulai belajar membaca. Dia mulai pandai membaca. Dan setelah dia pandai membaca, dia mulai menjadi penginjil. Dia mulai memberitakan Injil. Dan ada banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan Maria Bodoh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan dapat mengubah hidup kita kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan seorang bernama Samuel Chadwick, dia mengatakan begini: agama Kristen tidak punya harapan tanpa Roh Kudus. Iya. Dan saya mau berani berkata, hidup saya dan saudara tidak ada harapan kalau tidak ada Roh Kudus. Amin. Karena kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Mungkin engkau berkata, pendeta, saya tidak perlu Roh Kudus, saya pintar. Saya mau katakan, kepintaranmu tidak cukup untuk membawa engkau kepada seluruh rencana Tuhan yang besar. Tadi kami bersama Pak Gembala di mobil, kami sedang bicara tentang generasi sekarang, generasi strawberry, ya, generasi, maaf buat generasi sekarang, tapi generasi yang manja. Saya jujur, saya punya 2 anak perempuan, dan saya dengan istri suka duduk, dan beberapa teman dosen yang punya anak juga, dan mereka juga bergumul, ya. Generasi sekarang adalah generasi yang memang kelihatannya hebat, pintar, mereka tahu banyak hal, tapi daya juangnya parah. Maaf, jangan tersinggung. Dan saya tak yakin itu karena kalau tanpa Tuhan, Roh Kudus menolong kita, kita nggak mampu. Ya. Apapun, bahkan saya dengan istri S2, saudara. Tapi kami sadar kalau tanpa Tuhan kami tidak mampu. Ya. Kami mengajar di sekolah teologi, tapi kami sadar kami perlu Tuhan. Amin. Kami perlu Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Karena hidup di depan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hidup yang gampang, penuh dengan tantangan. Ya. Sekalipun mungkin engkau lahir Kristen, orang Ambon bangga dengan mereka potong pusar dengan Injil. Saya agak aneh waktu saya tugas di Ambon. Bagaimana caranya memotong pusar dengan Injil? Tapi maksud mereka dari lahir itu sudah kenal Injil. Ya. Tapi saudara, faktanya tidak juga baik. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak dapat berbuat banyak hal. Padahal ada begitu banyak hal yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Kenapa? Amin. Karena Tuhan mau pakai kita untuk jadi saksi. Amin. Amin. Tuhan mau pakai hidupmu untuk jadi saksi buat keluarga, orang tua di sekitarmu. Tuhan mau supaya dari hidupmu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kemuliaan Tuhan nyata dari hidupmu. Amin. Karena Roh Kudus mengubah. Perhatikan Petrus, ya. Dari semua murid, dari 12 murid Yesus, Petrus, kalau saudara perhatikan, saudara baca tentang Petrus, ya, para pemimpin agama mengatakan mereka orang yang tidak berpendidikan. Dan benar, mereka hanya punya pendidikan sinagog, semacam pendidikan SD, tahu baca saja. Tapi mereka bukan orang terpelajar. Mereka orang dari kampung di Galilea. Dan kalau kita perhatikan, mereka penuh dengan kekurangan. Petrus penuh dengan kekurangan. Tetapi kita baca tadi
firman Tuhan. Dalam Kisah 2 ayat 14 tadi, Petrus bangkit berdiri dan dengan berani memberitakan Injil. Saya percaya yang mengubah Petrus adalah karena Roh Kudus turun atas kehidupannya. Iya. Seringkali kita ingin hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Tapi kita berusaha dengan kekuatan kita, kepintaran kita. Saya mau katakan, kita tidak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Yang dapat menolong saya dan saudara, sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Nah, mari kita akan belajar dari kehidupan Petrus. Yang pertama, Roh Kudus mengubah from zero to hero. Dari penakut menjadi pemberani. Nah, saudara, rasa takut itu kita baca dalam Alkitab itu tidak datang dengan sendiri. Kita tahu bahwa takut itu mulai muncul waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang menyebabkan ketakutan. Paulus berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Ada keberanian ilahi yang Tuhan mau berikan. Tetapi saya mau katakan itu hanya bisa terjadi kalau kita dipenuhi roh. Amin. Nah, saya tidak perlu ambil contoh lain dulu saya. Saya sudah cerita tadi pagi. Saya lahir di kampung, dalam keluarga yang miskin. Kami 8 bersaudara, saya anak bungsu. Dan saya sudah cerita saya punya banyak kekurangan. Ya. Sampai sekarang saya bilang tadi pagi, saya sudah 58 tahun, sampai sekarang saya tidak bisa bilang R. Dulu guru bilang harus latih, terus di rumah latih ya, kalimat ini. Ulang lari lurus, ulang lari lurus, ulang lari lurus. Latihan sampai 50 tahun lebih. Belum juga bisa bilang R. Saya menjadi penakut. Saya ingat tahun-tahun saya, saudara-saudara, tahun 80-an. Iya, 80-an. Waktu SD ada nilai seni suara, nyanyi. Mesti nyanyi. Dan karena guru kami tahu bahwa kami penakut, saudara, dia pakai tape. Zaman itu masih zaman tape dengan kaset, ya, pita. Jadi dia bilang, dia tekan rekam dan dia keluar. Tinggal saya sendiri dengan tape. Tapi saya keringat minta ampun, saya gugup, saya tidak bisa berhadapan dengan tape saja gugup. Saking pemalu dan penakut. Tapi sekarang saudara-saudara, saya bersyukur Roh Kudus mengubah. Amin. Amin. Ya, Roh Kudus mengubah hidup saya. Ya. Sehingga sekarang kalau saya khotbah, saudara-saudara, mesti ada timer yang terus mengingatkan saya. Ya. Tadi saya minta maaf Ibu Gembala, Pak Gembala khotbah kedua kelihatannya lama sekali. Ya. Karena biasanya ada istri saya yang selalu lihat gambar. Tapi dari pagi dia tidak ada. Ya. Tuhan mengubah kita. Amin. Amin. Mungkin engkau tidak puas dengan hidup. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Saya mau katakan Tuhan dapat mengubah. Amin. 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 Tuhan dapat mengubah hidup. Saudara-saudaraku yang dari Sumba, mungkin engkau merantau. Ada banyak tantangan, ada banyak keterbatasan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidup. Amin. Ya, siapapun kita, Tuhan dapat mengubah hidup kita. Amin. Menjadi hidup yang luar biasa. Ya. Mari kita belajar dari Petrus. Perhatikan Petrus sebelum dan sesudah Roh Kudus. Kalau kita perhatikan yang pertama, Petrus adalah orang yang penakut. Bahkan takut kepada hamba perempuan. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 18 ayat 17. Yohanes 18 ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Kalau kita baca terus berikutnya, Petrus menyangkal Tuhan, bahkan dia bersumpah mengutuk diri, saya tidak kenal. Bayangkan, sebelum itu dia bilang apa? Tuhan, biar semua lari, kita beta ini berdiri mati dan Tuhan. Kupang berbahasa, ya, bahasa Kupang. Tapi baru hamba.
Saudara tahu bahwa hamba pada zaman itu tidak ada, tadi pagi saya bilang, hamba pada zaman Yesus itu tidak ada hak sama sekali. Dia tidak punya hak dalam hidupnya, bahkan nyawanya pun dia tidak punya hak. Yang haknya adalah Tuhan. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi perhatikan hamba perempuan. Dia baru bertanya kepada Petrus. Petrus sudah takut. Dia takut kepada hamba perempuan. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ini satu angka yang sempurna, satu penyangkalan yang sempurna. Tanpa Roh Kudus, saya mau katakan kepada saudara, kehidupanmu tidak akan menjadi berkat buat orang. Karena kita tidak mampu, kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, kita penuh keterbatasan. Kita penuh dengan berbagai kekurangan. Hanya Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, yang dapat campur tangan dalam kehidupan kita. Dan untuk Yesus memulihkan Petrus, Yesus harus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Karena itu untuk memulihkan kembali ya semua citra diri dari Petrus. Nah, tanpa Roh Kudus, saya menulis ini, tanpa Roh Kudus kita gampang untuk menyangkal Yesus dan tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Hidup kita tidak bisa menjadi saksi. Biar saudara berusaha seperti apapun, hanya apabila Roh Kudus menolong kita. Karena memang Roh Kudus diutus untuk menolong kita. Amin. Dalam hidup ini kita perlu Roh Kudus memimpin kita. Bahkan Alkitab mengatakan, Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saya percaya bukan kebenaran rohani saja, tapi kebenaran kehidupan. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan memimpin saya dan saudara. Saya suka dengan seorang penulis terkenal bernama Tony Evans. Dia berkata begini, jika Anda berjalan salah, itu karena Anda berpikir salah. Jika Anda berkata salah, itu sebabnya Anda berpikir salah. Sejak Roh Allah mengendalikan pikiran Anda, Dia sanggup memimpin Anda di dalam pengarahan rohani yang baru. Kita bisa salah kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua perlu Roh Kudus dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam memilih jodoh, mencari pasangan hidup. Nah, saya tidak mengatakan saudara seperti itu. Kalau kita di daerah di timur itu ada tukang doa. Mesti tanya di tukang doa dulu. Atau mesti lihat air dulu. DP wajah, DP muka yang keluar muka apa? Enggak. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan hanya mengatur orang yang dipimpin Roh Kudus. Dia mengatur kita sehingga saudara melangkah kok seperti makin melangkah, jalan makin terbuka. Dan saudara akan berkata, wah, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu luar biasa ya. Kok bisa seperti itu? Tapi karena saudara betul-betul menyerahkan kehidupan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka saya mau katakan Tuhan sendiri akan mengangkat, Tuhan sendiri akan memberkati. Amin. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik. Tapi kalau kita ambil keputusan sendiri-sendiri, nah lebih repot. Saya pernah bicara ini. Seringkali saya lihat anak muda, saudara-saudara saya dari Sumba. Banyak kali orang muda, saudara-saudara, mencari jodoh, nggak pernah tanya Tuhan, nggak pernah berdoa. Biasanya sudah jadi dulu, baru bumbui dengan doa. Dibumbui. Tuhan tolong agar dia terus hidup, dia sayang saya, dia cinta saya. Kita bumbui. Harusnya berdoa dulu. Amin. Berdoa dulu baru tanya.
Saya ingat dulu saya tanya istri saya, ya. Saya tanya dia, saya bilang, jangan jawab. Pulang 2 minggu berdoa. Memang waktu itu, maaf Pak Gembala, saya paling ganteng saya rasa. Saudara, saya berani jujur bahwa kalau sekalipun kami sudah berdoa pun tidak gampang menjalani rumah tangga. Iya. Saya mau bilang kepada saudara, tidak gampang. Kami 2 S2 teologi, tapi juga tidak gampang. Kami perlu Tuhan menjaga kami, menjaga kita. Kita perlu Tuhan karena kita tidak mampu. Ya. Saudara sebagai istri juga tidak mampu jaga suami. Ya. Hanya Tuhan yang bisa jaga. Amin. Betul? Maaf, tapi waktu saya live TikTok ada seorang bapak dari Sumba. Hampir tiap malam dia masuk di room saya. Dan Pak Pendeta tolong bantu doa. Istri saya memutuskan semua kontak. Saya bilang, tiap kali. Sampai saya kasihan, saudara-saudara. Dia juga live di TikTok, Pak. Tapi kalau saya masuk, dia matikan TikTok. Saya kasihan, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara kita di Maluku Utara, ya saya di Manado tapi sering ke Maluku Utara. Di Manado juga. Di Maluku Utara itu ada tambang namanya Wedabai. Tambang nikel terbesar. Kalau saya nomor 3 di dunia. Itu ramai sekarang, ya. Bukan saja ramai karena kerja, pegawainya kalau nggak salah sekitar 100.000 pegawai di tambang itu. Ramai, jadi kota kecil. Tapi di sana pun muncul satu istilah Jawepir. Istilah Jawepir. Janda weda pirang. Janda weda pirang lebih berbahaya daripada gadis, saudara-saudara. Dan banyak kasus di mana suami-suami akhirnya tidak kirim gaji buat istri. Mulai orang daerah bilang baku piara di sana. Ya. Tapi untung kalau piara babi, piara janda. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita tidak bisa hidup benar dengan kekuatan kita. Ya, benar. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita penuh kekurangan. Amin. Petrus yang begitu percaya diri sebelumnya, yang begitu berani, takut waktu dia diperhadapkan bahkan dengan hamba perempuan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau yang kedua kita lihat, Petrus berani menghadapi tantangan hidup atau mati. Sebelumnya dia bicara dia siap hidup atau mati. Tapi faktanya baru hamba perempuan sudah menyangkal. Tetapi Alkitab mengatakan setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 dan 13, Kisah Para Rasul, dia diperhadapkan dengan mahkamah agama. Dan saudara harus tahu pada zaman itu mahkamah agama bisa memutuskan seseorang melakukan pengajaran sesat, dan mereka bisa dibunuh, dilempari dengan batu. Dan Petrus menghadapi situasi yang sulit. Tapi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan 13, saya akan bacakan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Petrus. Amin. Dia tidak takut. Itu sebabnya kenapa kita percaya bahwa Yesus bangkit. Karena kita tidak percaya Yesus diserupakan seperti kepercayaan agama lain. Ada banyak bukti sejarah, baik dari agama Kristen maupun Yahudi dan bahkan non-Yahudi, menulis sejarah bahwa para penulis sejarah mengatakan bahwa pernah di mana ada seorang bernama Yesus.
disalibkan dan mati. Nah, saudara-saudara dari lain bilang bahwa dia diserupakan, saudara-saudara. Nah, mungkin yang bisa mengubah seseorang adalah karena dia mengalami sesuatu yang besar. Dari seorang penakut menjadi pemberani, bahkan rela mati. Itu hanya terjadi kalau sesuatu yang besar terjadi. Yang pertama adalah karena keberanian, karena kebangkitan Yesus. Dan saya percaya yang kedua itu adalah karena Roh Kudus mengambil alih kehidupan. Amin. Saya mau bilang kepada saudara, kalau Roh Kudus memenuhi engkau, hidupmu akan berbeda. Amin. Amin. Engkau tidak perlu takut dengan kehidupan. Dan sekali lagi, tidak peduli saudara berapa lama jadi orang Kristen, kalau tanpa Roh Kudus, saudara akan takut. Ya. Takut dengan masa depan. Kalau sudah agak tua, mulai takut dengan masa tua. Ya, kalau saudara sudah mulai tua, mulai takut dengan sakit penyakit. Banyak ketakutan. Saya percaya itu tipu daya setan. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya coba untuk melihat kata yang dipakai untuk ketika sidang itu melihat keberanian Petrus. Kata keberanian itu berasal dari kata Yunani parhesia. Parhesia itu bukan saja bicara tentang keberanian. Parhesia itu berbicara tentang kebebasan penuh. Arti lain dari parhesia adalah kebebasan penuh. Kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau akan jadi orang Kristen yang bebas. Amin. Merdeka menjalani kehidupan ini. Saudara tidak menjadi penakut. Saudara tidak menjadi orang yang takut dengan banyak hal. Saudara tidak menjadi orang yang khawatir dengan banyak hal. Tapi saudara akan meyakini dan memiliki satu kebebasan yang baru di dalam Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus membebaskan. Membebaskan jiwa kita. Amin. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi fenomena itu. Tapi zaman saya dan beberapa tahun ada terjadi kalau Roh Kudus turun, orang bisa tertawa di dalam roh. Orang tertawa. Dan orang bertanya-tanya, untuk apa sih tertawa? Masa ada Roh Kudus bisa bikin orang tertawa? Tetapi setelah diteliti saudara-saudara bahwa kenapa orang tertawa? Karena ada banyak orang di dunia ini tertekan, terikat, tidak ada kebebasan. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi seseorang, dia membebaskan jiwa orang itu. Dan orang itu ekspresinya adalah tertawa. Ya, itu yang ditulis oleh Mazmur. Ya, pada waktu Tuhan memulihkan kita, mulut kita penuh dengan tawa. Ya. Tuhan membuat kita bebas tertawa. Saya nonton satu video, dia berkata, saudara, salah satu cara hidup untuk sehat adalah banyak tertawa. Mesti banyak tertawa. Ya. Asal jangan tertawa sendiri di bawah pohon mangga. Artinya saudara sudah terganggu. Ya. Tapi kalau sudah tertawa bebas, jadi orang yang tertawa. Ya. Ada satu pendeta di Ambon yang sudah tidak bisa tertawa. Pak Sunjaya kenal. Kasihan saudara, dia kecelakaan. Dan waktu kecelakaan mukanya jatuh dengan motor, dia saraf tertawanya putus. Sudah bisa tertawa. Jadi kalau sudah bisa tertawalah. Amin. Amin. Ya. Bahkan cara untuk sehat itu, kalau tidak salah di Surabaya ada terapi tertawa. Ya. Belajar untuk tertawa. Belajar untuk tertawa dengan semua, jangan stres. Ya. Kadang-kadang kita khawatir. Penelitian membuktikan bahwa 90% dari yang sudah khawatir itu tidak akan terjadi. 10% bisa terjadi, tapi tidak seperti yang engkau khawatir. Jadi jangan khawatir. Amin. Tertawa saja. Amin. Ya, aja. Nah, kita khawatir. Dan saya mau bilang kepada saudara,
penyebab, bahkan 90% dari penyebab penyakit itu adalah ketakutan, kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran. Karena apa, saudara-saudara? Kenapa kita perlu bebas, memiliki kebebasan penuh, bersukacita, tertawa? Saya pernah baca itu penjelasan dari seorang ahli, dan katanya itu penelitian kedokteran. Di dalam tubuh kita, mungkin bahasa saya tidak bahasa kedokteran, tetapi ada 2 pasukan di dalam tubuh kita. Ya, di dalam tubuh saya dan saudara ada 2 pasukan, atau 2 tentara, kelompok tentara. Tentara penyakit, ya sel-sel penyakit, dan tentara pembunuh penyakit. 2 sel ini sedang berperang dalam tubuh kita. Waktu saudara tertawa, sel pembunuh penyakit ini makin kuat. Tapi kalau saudara stres, saudara khawatir, saudara emosi negatif, marah-marah, tentara penyebab penyakit, sel penyakit itu akan lebih kuat. Nggak tulis di sini. Itu sebenarnya nggak ada di sana di layar. Tapi saya baca itu. Wow. Dan dia berkata begini, semua kita, semua saudara, kita ini punya sel kanker. Saudara aku ya, kita semua punya. Tapi kenapa ada yang kena kanker, ada yang enggak? Diteliti bahwa semua orang yang suka negatif, khawatir, stres, gampang untuk putus asa, orang-orang itu yang akhirnya kena penyakit. Bahkan dikatakan orang yang kena, maaf ya, orang yang kena kanker pasti dia punya waktu stres yang cukup lama dalam hidup, perjalanan hidup. Itu yang menyebabkan dia kena kanker. Nah, firman Tuhan sudah bilang kan, hati yang gembira adalah obat. Obatnya sudah ada, gratis lagi. Apa sudah tertawa diminta bayar? Pernah? Ya? Pernah saudara tertawa diminta bayar? Enggak kan? Kenapa saudara tidak lebih banyak tertawa daripada lebih banyak stres? Hidup ini, nikmati aja. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik. Ya. Nah, kembali kepada kata keberanian ini. Parhesia juga mempunyai arti kepercayaan diri yang bebas, tidak takut. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya kepercayaan diri yang berbeda. Kalau saudara penakut, pemalu, rendah diri, minder, saya berani berkata, itu belum betul-betul dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan, keberanian, ya, kebebasan penuh, ya. Bahkan parhesia juga mempunyai arti sikap yang menjadikan seorang menonjol, mendapatkan publikasi. Jadi saya dan saudara kalau dipenuhi Roh Kudus, tadi pagi saya bicara tentang Daud. Kenapa Daud dipromosikan oleh orang-orang dan oleh Tuhan sendiri? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, sejak dia diurapi menjadi raja, sejak hari itu dia dipimpin oleh Roh. Amin. Roh yang membawa dia untuk terus dipromosikan oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, maka saya dan saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan mengubah saya dan saudara. Dia mengubah kehidupan kita, sehingga kita mau datang dari manapun, kita menjadi berbeda. Karena Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita. Ya. Dan saya mau katakan, semua kita ingin jadi pahlawan, betul? Ya. Pahlawan dalam keluarga, pahlawan dalam pekerjaan, pahlawan dalam ekonomi. Tapi saya mau katakan, saya menulis ungkapan begini, hanya orang berani yang jadi pahlawan. Tidak ada orang penakut jadi pahlawan. Ya. Tidak ada patung yang dibuat untuk penakut. Pernah sudah lihat patung di satu kota, dan patung ini adalah seorang yang paling penakut di kota ini. Ya. Saya lupa, apakah di Surabaya yang ada patung orang bawa bambu runcing? Di mana ya? Ya, Surabaya.
ada patung bambu runcing, betul? Gilbert bilang, sebenarnya Jepang meninggalkan Indonesia bukan karena bambu runcing. Bagaimana Jepang bisa takut dengan bambu runcing? Nah mungkin dia kan pakai senjata, pakai tank. Jepang meninggalkan Indonesia bukan karena bambu runcing, tapi karena Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom oleh Amerika, sehingga Jepang meninggalkan. Ya, tapi kita nggak apa bangga sedikit di Indonesia, bangga bambu runcing mengusir penjajah Jepang. Nggak apa-apa, nanti saudara bilang saya ini tidak nasionalis lagi. Tapi Jepang nggak takut bambu runcing. Tapi saya mau katakan pahlawan, ya, hanya orang yang berani yang diakui sebagai pahlawan. Tidak pernah orang penakut, pecundang menjadi pahlawan. Saudara harus berani. Nah saya senang. Saya punya saudara-saudara dari Sumba, kok berani merantau. Ya, itu keberanian. Tahun 90 saya berani keluar dari timur, belum pernah naik kapal, nggak pernah keluar kampung. Saya lihat kami 8 orang Pak Gembala, ya, kami nggak pernah naik kapal. Pertama naik kapal Pelni, permisi teman saya pergi di WC, permisi dia buang air, dan ada petunjuk saya tekan ini. Waktu dia tekan kan bunyinya cok, dia kaget, dia lompat, dia lari keluar telanjang. Karena belum pernah naik kapal. Ya, teman saya di Malang pergi makan di Kentucky pertama kali mau cuci tangan. Dulu seingat saya di Malang ada itu, ada keran, kalau tidak salah ke kiri, ya ke kiri air dingin, ke kanan air panas. Dia putar ke kanan, jadi air panas. Dia kaget, cuci tangan panas sekarang. Karena kita dari kampung sudah. Ya. Tapi saya mau katakan, kita bisa jadi pahlawan kalau kita berani, dan keberanian itu datang dari Roh Kudus. Amin. Kau bersyukur kau orang percaya. Kau bersyukur kau punya penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda. Seorang penulis buku yang terkenal di Sidang Jemaat Allah bernama Sandy M. Horton, dia berkata, satu-satunya jalan untuk memperoleh kemenangan dalam konflik antara daging dan roh adalah berpihak sepenuhnya pada Roh Kudus dan membiarkan Dia memimpin hidup. Amin. Saya mau bilang buat saudara, kalau Roh Kudus memimpin engkau punya masa depan. Amin. Amin. Karena Roh Kudus yang memberikan engkau kemampuan demi kemampuan. Ya. Kemampuan demi kemampuan, kelebihan demi kelebihan. Amin. Ya, saya dengan Pak Gembala tidak beda jauh tingkat tadi. Mungkin Pak Gembala sedikit, maaf, kok Pak Frans sekarang khotbah pakai bahasa Yunani? Ya, saya lucu, saya waktu zaman Ibu Ingrid mengajar Yunani, kita duduk paling belakang. Saya tahu Pak Gembala orang pintar. Tapi dulu yang paling ditakutkan zaman kita belajar Yunani adalah parsing. Parsing bahasa Yunani. Jadi kita duduk paling belakang. Ada teman saya, Pendeta Roy Lempoy. Ya, zaman itu Ibu Ingrid maaf, belum menikah. Jadi dia baru pulang dari Filipina. Jadi kita lihat bahwa teman kami Roy itu suka dengan Ibu Ingrid. Zaman itu. Tidak pacaran, tapi dia seperti suka. Jadi tiap kali Ibu Ingrid bilang, ini kalimat ini siapa yang bisa parsing? Saya bertanya, Roy. Karena takut nanti kita ditunjuk. Dan saudara tahu, Roh Kudus memimpin saya untuk menggunakan media, teknologi menolong. Sehingga saya sekarang bisa khotbah dengan Yunani. Orang pikir pasti Pak Frans dulu pelajar hebat Yunani. Yunani saya hampir tidak lulus. Lulus karena mujizat. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Hikmat Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan
Sehingga hidup kita menjadi luar biasa. Yang kedua, Roh Kudus mengubah from zero to hero. Dari troublemaker, pembuat masalah, menjadi pemenang jiwa. Saudara, Roh Kudus mengubah, bukan saja mengubah kita dari penakut, tapi tanpa sadar banyak kali hidup kita ini pembuat masalah. Membuat masalah dalam masalah. Membuat masalah dalam. Dan Petrus pun seperti itu. Yesus menyebut Petrus iblis. Waktu Yesus bicara bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati di sana, dan 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Dan Petrus bilang, tidak Tuhan. Dan Yesus dengan keras dalam Matius 16 ayat 23 berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Saudara, Petrus disebut iblis. Petrus dianggap pembuat masalah, mau menghalangi rencana Tuhan. Bahkan Yesus berkata, engkau tidak berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Engkau yang berpikir apa yang dipikirkan manusia. Nah, saya coba untuk lihat, saudara, kata Yunani untuk enyahlah itu berasal dari kata hupago. Kata hupago bukan saja bicara tentang enyahlah, tapi hupago juga berbicara tentang menjauhlah engkau, jangan dekat. Yesus seperti mengusir Petrus. Ya, yang luar biasa kata hupago juga mempunyai arti ia akan ditawan. Waktu saya lihat arti dari kata hupago, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir seperti begini. Ya, kalau kita tidak dipimpin Roh, siapa yang pimpin kita? Sudah pasti daging kita. Kalau daging kita yang pimpin kita. Tadi pagi saya sedikit ambil semacam ilustrasi. Waktu manusia pertama diciptakan, Alkitab mengatakan Allah menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ruah. Dan manusia menjadi makhluk hidup. Manusia menjadi makhluk hidup. Artinya memiliki satu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang luar biasa. Nah, waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yang menguasai manusia, kita kenal istilah trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang menguasai manusia adalah roh, tubuh, jiwa. Ya, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang menguasai adalah roh. Sehingga manusia melakukan yang baik. Manusia bersekutu dengan Tuhan. Tapi dosa merusak. Dosa membuat Roh Kudus meninggalkan manusia. Dan gambaran itu menunjukkan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia menjadi mati, Roh Kudus meninggalkan. Sehingga yang menguasai manusia adalah jiwa, yang menguasai manusia adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Hidupnya dipimpin oleh pikiran. Itu sebabnya kenapa orang negatif, dia cenderung negatif terus. Kalau tidak dipenuhi roh, jadi negatif. Semua negatif. Anjing lewat negatif. Anjing senyum salah. Memang kalau saudara ketemu anjing lagi senyum, hati-hati. Justru itu tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau dan saya tidak dipenuhi Roh Kudus, kita akan ditawan oleh daging kita teristimewa. Setan yang akan memimpin kita. Dan pada akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Kita perlu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Seorang penulis bernama Michael L. Brown berkata, hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah seorang anak neraka menjadi seorang anak surga. Hanya Dia yang sanggup mengubah pendosa menjadi orang kudus. Amin. Roh Kudus yang bisa. Ya. Kita tidak bisa. Ya. Kita tidak bisa. Kalau hari ini ada di antara saudara yang masih diikat oleh dosa,
dosa media, pornografi. Saya mau katakan itu tidak gampang. Hanya Roh Kudus yang bisa menguasai kita. Amin. Karena saudara, sekarang teknologi membuat orang bisa lihat pornografi. Teknologi membuat orang bisa lihat pornografi di kamar, dikunci pintu. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang juga pelayan Tuhan bisa saja mereka melayani Tuhan, tapi di kamar mereka melihat pornografi. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah kita, membebaskan kita dari semua kecenderungan dosa kita. Dari semua kecenderungan dosa kita. Sehingga kita menjadi benar, menjadi kudus, bebas. Hanya Roh Kudus yang mengubah saya dan saudara. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, Petrus diubahkan dari seorang penakut, seorang yang menyangkal Yesus, seorang yang dikatakan Yesus nyala iblis, menjadi seorang pemenang jiwa yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sudah lihat, seorang yang penakut, seorang yang menyangkal Yesus, seorang yang dikatakan iblis oleh Yesus, akhirnya menjadi pemenang jiwa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ini untuk saya sebagai pendeta. Saya perlu Roh Kudus, karena saya menulis di sini. Ya, sekarang banyak pendeta tidak dipimpin Roh, dan sekali berkhotbah 3 jemaat tersinggung dan meninggalkan gereja. Terus dipenuhi Roh 3.000. Banyak pendeta tidak dipenuhi Roh, khotbah jemaat tersinggung, sakit hati. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita pintar secara ilmu, tapi tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Dan saya berani mengatakan yang bisa mengubah orang hanya Tuhan. Amin. Amin. Seorang bernama John Arnott berkata, Roh Kudus adalah kunci menjangkau dunia. Amin. Saya sendiri diberkati waktu melihat channel YouTube dari gereja ini. Dan Pak Gembala bicara tentang visi dari gereja ini, dari Wahyu 22 ya, tentang sungai air hidup. Tadi pagi ibadah pertama saya berkhotbah tentang sungai kehidupan. Dan saya diberkati sekali dengan apa yang menjadi renungan dari Pak Gembala. Dan saya percaya memang itu kuncinya. Ya. Hanya Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Iya. Kita tidak mampu. Yang bisa mengubah orang itu hanya Roh Kudus. Amin. Tidak usah mengubah orang. Mengubah istri pun engkau tidak bisa. Iya. Banyak kali suami datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya tidak bahagia. Kenapa? Wah, istri saya tidak sama dengan saya. Nah, kalau kamu mau sama dengan kamu harus kawin dengan laki-laki. Kan kamu jangan mau istri sama dengan kamu. Itu pasti tidak cocok. Dia wanita, beda. Ya, jadi jangan menuntut. Para istri juga jangan menuntut suami sama dengan engkau. Sampai mati dia akan tidak sama. Yang bisa terjadi adalah Tuhan ubah hidupnya menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Jadi kalau kita mau jadi juru selamat, ya, saya tidak tahu, tapi saya tahu itu Tuhan. Seringkali, ya, saudara-saudara saya dari timur, karena mayoritas Kristen, mendadak sudah pacaran dengan saudara-saudara dari agama Islam atau agama lain, dan sok rohani. Kenapa kamu pacaran sama dia? Sudah tahu dia agama lain. Pak Pendeta, saya mau menangkan dia. Hebat, jadi juru selamat ya. Masa Manado itu mau jadi juru selamat. Ya, ada satu gambaran yang baik untuk pembelajaran. Orang Kristen itu seperti di atas, lebih tinggi. Ya, saudara percaya Tuhan, saudara lebih tinggi dari, bukan untuk sombong, tapi saudara lebih tinggi di atas mereka yang tidak percaya. Nah, kalau engkau pacaran dengan orang tidak percaya, dia di bawah. Kalau terjadi tarik-menarik antara orang di atas dan di bawah, menurut engkau yang menang siapa? Orang di bawah.
Jadi jangan teori, maksudnya jangan cuma jangan ayat firman Tuhan bilang terang tidak cocok dengan gelap. Dalam fakta kehidupan, engkau tidak akan menang. Ya, karena itu firman Tuhan melarang. Karena itu cara terbaik untuk menjaga kehidupan. Dan kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus akan memimpin hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Karena istri saya sudah 7 jam, saya harus berhenti. Ya, karena mereka makhluk yang paling kuat di dunia. Nah, saudara, saya akan mengakhiri dengan kisah Benny Hinn yang saya baca. Mungkin saudara lihat banyak video Benny Hinn, saudara kagum orang ini luar biasa. Tapi tahukah saudara, waktu Benny Hinn remaja, dia adalah seorang yang gagap. Dia tidak bisa bicara di depan orang. Gagapnya parah. Tapi dalam kisah hidupnya, Benny Hinn kemudian mengikuti KKR dari Kathryn Kuhlman. Dan dia dilawat Tuhan. Dia dipenuhi roh. Yang aneh adalah waktu Roh Kudus datang memenuhi dia, sejak hari itu gagapnya hilang. Dia menjadi pengkhotbah besar. Dia dipakai Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Dia disertai Tuhan. Luar biasa. Kalau Roh Kudus memimpin kita, menguasai hidup kita,